Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nusalli ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Dalam situasi wabah penyakit COVID-19 ini, para ulama dan umara menginstruksikan kepada kita untuk menyelenggarakan salat di rumah, mengganti salat Jumat di rumah masing-masing, kemudian salat berjamaah tidak lagi dilakukan di masjid. Timbul pertanyaan di masyarakat, apakah ini berarti kita tak lagi bisa memakmurkan masjid? Apakah kita dikeluarkan dari orang-orang yang memakmurkan masjid? Nah, perlu terlebih dahulu kita ketahui apa dan siapa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang memakmurkan masjid. Jawabannya ada di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah surat ke-9 ayat ke-18. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Innama, hanya orang-orang yang ya'muru masajidallah, yang memakmurkan masjid Allah. Man amana billah, orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Kemudian baru setelah itu wa aqamas shalah, dan mereka mendirikan salat, wa ataz zakah, kemudian menunaikan zakat, wa lam yakhsha illallah, dan mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Fa'asa ulaika ayyakuna minal muhtadin. Semoga mereka ini termasuk kepada orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, bisa kita rumuskan, Allah batasi definisi dari orang yang memakmurkan masjid di sini hanyalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Nah, ini yang lebih utama. Berarti kita lihat dulu siapa mereka yang beriman tersebut. Definisi beriman itu banyak sekali di dalam Al-Quran. Disebut di awal surat Al-Mu'minun, di awal surat Al-Anfal, dan seterusnya. Namun Allah juga menyebutnya di dalam surat An-Nur, surat ke-24 dalam Al-Quran ayat ke-51 dan 52. Definisi sikap orang beriman yang jelas disebutkan di dalam Al-Quran. Innama kana qaulal mu'minin. Sesungguhnya hanyalah orang beriman yang mengatakan idza du'u ilallahi wa rasulihi, ketika mereka dipanggil, dihimbau kepada Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, untuk ditetapkan hukum di tengah-tengah mereka, ayyaqulu sami'na wa ata'na, mereka akan mengatakan sami'na, kami dengar, wa ata'na, dan kami patuh, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Di ayat ke-52 Allah terangkan lagi, wa may yuti'illah, dan siapa yang taat kepada Allah, wa rasulahu, kemudian taat kepada Rasulnya, wa yakhshallah, dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yattaqhi, kemudian dia takwa kepada Allah, fa ulaika humul faizun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi keimanan adalah sikap taat kepada Allah dan Rasulnya. Mengatakan kami dengar, kami patuh. Orang beriman adalah orang yang paling siap untuk diperintah. Makanya setiap perintah di dalam Al-Quran biasanya didahului dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, dan seterusnya. Kata perintah biasanya Allah mulai dengan kata ya ayyuhalladzina amanu, karena orang berimanlah orang yang siap untuk diperintah. Nah, hari ini kita mendapatkan perintah dari ulama dan umara kita. Kita diperintahkan ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Kita sekarang diperintah salat di rumah masing-masing karena ada uzur syar'i. Kita diperintah untuk tidak menyelenggarakan salat Jumat. Bagaimana sikap kita? Apakah sami'na wa ata'na, atau kita akan ngeyel, akan berhujah, mengajak berdebat? Oh, pasar kok tidak ditutup, masjid yang malah ditutup. Masya Allah. Pasar ditutup, masjid tidak ditutup. Pasar kalau ditutup bagaimana orang makan? Karena makan juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan juga di dalam Al-Quran. Allah perintahkan kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah yang baik-baik. Allah perintahkan makan. Dan kebutuhan dengan makan itu lebih daripada kebutuhan akan salat. Dalam surat Quraisy dijelaskan, "Faliya'budu rabb hadzal bait." Hendaklah engkau sembah Tuhan pemilik rumah ini, yaitu Ka'bah, Masjidil Haram. Salatlah di dalamnya. Alladzi at'amakum min ju' wa amanahum min khauf. Yang sudah ngasih kalian makan sebelumnya kalian kelaparan, wa amanahum min khauf, dan sudah ngasih kalian rasa aman sebelumnya kalian ketakutan. Jadi makan dan rasa aman ini adalah kebutuhan pokok. Setelah itu baru salat. Nah,
Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita taat, menjadi orang taat dengan fatwa ulama dan instruksi dari umara kita. Kalau kita diperintahkan untuk salat di rumah, kita salat, kita sami'na wa ata'na, kita taat dan kita patuh, tidak ngeyel, tidak ngajak berdebat, tidak ini itu dan segala macamnya, kita patuh karena itu menentukan level keimanan kita. Dan selanjutnya itu menentukan apakah kita termasuk orang yang memakmurkan masjid atau tidak. Dan selanjutnya saudaraku, kita biasanya salat 5 waktu di masjid, kita biasanya ibadah salat Jumat, dan sekarang kita di rumah. Bagaimana pahala kita dan sebagainya? Ingatkah kita dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza maridal 'abdu aw safar," jika seorang hamba itu marad atau sakit atau dalam perjalanan, kutiba lahu misla makana, dicatatkan tetap untuknya sebagaimana amal ibadah yang biasa dia lakukan. Muqiman sahihan, baik ketika dia mukim ataupun ketika dia sehat. Nah, insya-Allah walaupun kita salat di rumah, tetap Allah catatkan pahala untuk kita sebagaimana kita biasa salat di masjid. Hadis sahih Bukhari nomor 2996, insya-Allah hadis sahih, kita berpegang dengan hadis ini. Dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita cepat diangkat wabah penyakit ini sehingga kita bisa memasuki ibadah bulan Ramadan dengan situasi kondusif, situasi yang sangat baik untuk kita menghidupkan bulan Ramadan dengan ibadah-ibadah kita. Taatlah kita dengan fatwa ulama, dengan instruksi umara kita, sabarlah menghadapinya dengan harapan insya-Allah bulan Ramadan kita bisa kita lakukan ibadah semaksimal mungkin sebagaimana bulan Ramadan sebelumnya. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.